Phoenix Dades Radio Station, selamat datang di Live on Radio with Undiknas University. Hari ini Dodi Osandra sudah ada di Library Undiknas University. Dan beda vibes-nya. Selain kamu dengerin di Phoenix Radio Bali, obrolan ini juga akan tayang di YouTube channel Phoenix Radio Bali. Dan sekali lagi, thank you so much buat yang kemarin-kemarin sudah dengerin apa yang kita omongin tentang Undiknas University. Atau mungkin juga sudah nonton konten Phoenix Goes to Campus. Salah satunya Undiknas sudah sempat kita kunjungin. Di mana mahasiswanya kece-kece dan saya agak kebanting saudara-saudara. Baris oke, karena hari ini Doi tidak sendirian. Ada tamu-tamu istimewa yang sudah siap Doi ajak ngobrol. Ada Bapak Gede Krisna Wijaya, SEMSI, apa kabar Kak Krisna? Baik Kak Doi. Kak Doi gimana? Sehat. Aku kelihatan dari bentukan dan wujud sehat ya. Sehat selalu. Dan juga di segmen satu ini saya kenalin dulu ada Ibu Ninyoman Sri Wisudawati SST Par Empar. Bener ya? Benar. Mohon maaf saya agak kepleset kalau masalah gelar. Enggak apa-apa Kak Baru Doi. S1. Kayaknya rencana mau ngelanjutin di sini deh, mengambil gelar insinyur mungkin di sini. Oke, Bisa ya? silakan Boleh ya? dengan senang hati ya. Boleh. Nah, tapi kalau misalkan Finers juga penasaran seperti apa sih Undiknas University, mungkin Pak Krisna yang akan lebih banyak tahu gitu, karena dari segi marketing pasti tahu banget. Dan teman-teman mungkin yang kemarin-kemarin skip dengerin obrolan kita, Kak Krisna boleh kenalin dulu Undiknas University secara keseluruhan seperti apa dan apa sih? Boleh buat teman-teman agar tahu. Oke, jadi Undiknas University ini jadi merupakan salah satu kampus swasta, bisa dikategorikan kampus terbaik ya. Oke. Nah, jadi di di Universitas Pendidikan Nasional atau Undiknas University kita menawarkan ada 4 fakultas, Kak. Jadi fakultas yang pertama itu ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada Fakultas Hukum, ada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, kemudian ada juga Fakultas Teknik dan Informatika. Oke, itu 4 fakultasnya ya. Ada 4 fakultas. Oke, lalu Kemudian fakultas itu. dari fakultas tersebut memiliki beberapa program studi tentunya. Itu aku penasaran, ada prodi Ya. apa saja? Untuk FEB atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis kita punya yang namanya program studi manajemen. Kita juga punya program studi akuntansi. Oke. Kita juga punya program studi destinasi pariwisata. Oke. Kemudian kita juga untuk di program studi manajemen dan akuntansi kita juga punya program internasional. International Undergraduate Program. Oke. Gitu. Jadi atau yang biasa disingkat dengan IUP Kak. IUP. Oke. Jadi IUP ini juga kita juga udah punya kerjasama dengan beberapa kampus di negara luar. Oh, sama luar negeri Gitu. juga. Ya, Oke. beberapa antaranya adalah Edith Cowan University Oke. Australia. Kita juga kerjasama dengan Murdoch University Australia. Kita juga punya Help University di Malaysia. Oke. Kita juga di Turki juga ada Istanbul Medipol University Turki. Kemudian ada Yasar University Turki dan beberapa universitas lainnya di Eropa dan Asia juga. Jadi kerjasamanya sudah menginternasional. Betul. Go internasional. Go internasional. Oke. Dan kita juga punya dari program IUP ini kita juga melahirkan yang namanya program double degree atau dual degree. Ya. Oh. 2 gelar nanti. Oke. Ya, Jadi jadi sekalian kuliah dapat 2 gelar. 2 gelar. Mantap. Di manajemen dan akuntansi. Oke. Jadi gelarnya tersebut adalah sarjana manajemen SM Oke. dan sarjana manajemen dan BIBAS. Oh, Bibas. Cocok kayak Dodi Osandra, SM Bibas. Gitu. Mantap ya. Ya, jadi Oke. nanti 2 tahun di Undiknas, 2 tahun di Help University. Oh, I see. Malaysia. Jadi kita bisa mengcombine ilmu apa yang kita dapat di sini, and then kita di luar negeri dong. Betul. Wow. Jadi, Terus. kemudian lainnya tadi. Itu untuk IUP. Ya. Sekarang kita masuk ke Fakultas Hukum. Oke, Fakultas Hukum. Ya, Fakultas Hukum kita punya prodi Ilmu Hukum. Keunggulannya di sini salah satunya adalah kita punya laboratorium peradilan semu, Kak. Oke. Jadi di situ kita bisa menjadi aktor dalam artian kita bisa menjadi hakim, bisa menjadi pengacara, kita bisa menjadi narapidana. Oh, jadi Seperti itu. prakteknya itu emang Prakteknya secara langsung. real dibikin di Betul situ? sekali. Aku kalau kemarin-kemarin kan cuma nonton di drakor atau apa, suasana pengadilan seperti apa atau film Indonesia. Betul. Tapi Undiknas sendiri punya. Di sini di Undiknas lantai punya. berapa? Di sini ada di lantai di gedung B. Oh, di gedung B. Di gedung Berarti B. nanti kayaknya harus jalan-jalan dulu ke gedung B. Iya. Oke. Bajunya ada. Oh. Ruangan peradilannya juga mirip banget kayak di peradilan-peradilan pada
umumnya seperti itu. Dibikin semirip mungkin atau seperti memang suasananya ya, Betul. di kenyataan dunia Biar kerja dapat kayak gitu. feel-nya. Oh, biar dapat feel-nya Feel-nya, teman-teman. gitu. Oke, lanjut. Kemudian kita juga punya Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Oke. Jadi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora ada 2 program studi, Kak. Prodinya ada apa aja? Jadi prodi Ilmu Komunikasi, Mhm. Ilkom. Kemudian yang kedua Administrasi Negara. Ilkom dan Administrasi Negara. Betul. Oh. Jadi untuk Ilkom sendiri kan lagi hype ya sekarang Ya, 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 yang ya, mana generasinya Gen Z, Gen Mhm. milenial itu memang arahnya semua ke digitalisasi. Betul. Yang mana ilmu komunikasi ini yang akan sangat penting. Ya, setuju. Seperti itu setuju. dimanapun itu, baik itu mau kalian menjadi karyawan nanti Mhm. atau enggak nanti sebagai seorang entrepreneurship, pasti penting ilmu Kuncinya komunikasi. ngomong kan. Betul, Masa belajar komunikasi. untuk tampil depan public speaking di Betul. upgrade di Uniknas University dan Iya. salah satunya adalah lewat prodi Ilmu komunikasi tadi. Ya, Oke. kita juga punya lab. Oke. Ada lab Labnya U Radio ada namanya, Kak. U Radio. Ya, jadi nanti kita bisa memanfaatkan lab tersebut untuk Mhm. misalkan mau siaran bagaimana Oh. suasana radio. Oke, pada oke, umumnya. oke. Kemudian kita juga punya lab fotografi dan jurnalistik. Oke. Jadi kamera, perlengkapan semua sudah lengkap di situ. Kita punya, Oke. kita sediakan. Jadi biasanya sebelum nanti kita nanya lebih Mhm. detail lagi, anak-anak itu berarti punya kesempatan untuk belajar radio tadi sama Betul. kamera videografi tadi Kamera, juga bisa? videografi dan jurnalistik Oke, tentunya. jadi lengkap ya. Lengkap. Kalau kita tadi punya di semua. hukum punya gedung Peradilan semu, peradilan semu, kalau Betul. di Fakultas Ekonomi Fakultas Ilmu ilmu Sosial, komunikasi, Ilmu tadi, Sosial ilmu dan sosial. Humaniora di prodi Ilmu Komunikasi kita punya U Radio, Oke. kita punya lab fotografi, kita juga punya lab jurnalistik. Oh, baik. Gitu. Ya, luar biasa sekali. Iya. Itu fakultas dan prodi udah dibahas ya. Sudah. Tapi tadi yang menarik adalah ngomongin tentang pariwisata. Pariwisata. Kebetulan ada Bu Sri di sini. Betul. Bu Sri kita ajak ngobrol-ngobrol Boleh. dulu ya. Karena kalau ngomongin tentang jadwal kelas beliau sih sebenarnya lumayan padat kemarin-kemarin ya. Bu Sri, saya penasaran ngomongin tentang prodi destinasi pariwisata. Mungkin sedikit dijelasin atau dibantu. Ini prodi destinasi pariwisata apa sih? Boleh nanti lebih dekat mic-nya ya. Baik, Kak Dway, Ya. selamat datang ya di Undiknas. Thank Baik, you. untuk prodi destinasi pariwisata ini sebenarnya destinasi pariwisata itu diploma 4. Oke. Ya, itu nanti untuk lulusannya Mhm. itu akan bergelar STR Par atau Sarjana Terapan Pariwisata. Oke. Ya, jadi nanti lulusannya itu mampu untuk sebagai entrepreneurship di Mhm. bidang pariwisata. Oke. Itu khusus fokusnya. Mhm. Dan juga di bidang penelitian juga nanti sebagai peneliti atau researcher. Oke. Iya, nanti juga istilahnya sebagai pengelola atau manajer di suatu destinasi pariwisata. Berarti gitu. semua lini di pariwisata dia bisa masuk di situ Iya, ya? Karena masuk. tadi dari entrepreneur juga masuk di situ, Iya. research juga masuk di situ. Iya. Karena kalau mungkin teman-teman ngebayangin pariwisata scope kerjanya cuman kayak di hotel and then kayak jadi waiter waitress atau front office, nggak cuman di situ doang sebenarnya. Nah. Karena ada kerjaan-kerjaan lain yang justru orang-orang di belakang layar mereka yang punya kemampuan lebih gitu ya. Iya. Oke, nah tadi destinasi pariwisata, tapi entrepreneur yang mungkin lebih gampang dimengerti sama adik-adikku yang baru lulus ini, Iya. siapa mau ngambil dampak di sini? Yang seperti apa sih yang akan kita belajar apa di sini di destinasi pariwisata? Oke, sebenarnya di destinasi pariwisata ini yang mengarah juga pada perencanaan ya. Oke. Perencanaan suatu destinasi yang berpotensi untuk sektor wisata. Oke. Selain itu juga manajemennya ya terkait dengan mengarah ke entrepreneur itu di mana sektor pariwisata yang memang sudah berkembang atau memang berpotensi itu mengarah memang berwira swasta juga. Oke, Kita berwira diajar swasta. iya. Jadi diarahkan ke arah wira swasta nanti itu. Jadi bagaimana dalam hal memanagenya, perencanaan juga nanti ke depannya itu. Oke, saya potong sedikit kan tadi ngomongin tentang perencanaan Bu. Contoh Iya. konkret nanti ketika saya jadi misalkan daftar tahun ini jadi mahasiswa, perencanaan seperti apa yang harus saya akan pelajari atau di-share sama Bu Sri dan juga tim? Oke, kalau terkait dengan perencanaan destinasi nih ya, perencanaan destinasi mulai dari yang memang ada potensi wisata, misalnya ada keindahan alam Oke. atau yang mengarah ke industri pariwisatanya itu yang dalam hal ini ada potensi tapi belum dikunjungi oleh wisatawan. Nah, itu salah satunya perancangannya bagaimana untuk mengarah ke daya tarik wisata Supaya nanti. orang datang ke situ. Iya, yang Oh, memiliki oke, potensi oke. sehingga nanti akan berdampak
berdampak pada ekonominya, terutama ekonomi masyarakat. Betul, kan di sini. Masyarakat sekitar ya. Iya, itu. Okay. Nah, kalau terkait dengan entrepreneur itu lebih mengarah ke manajemen kan. Nah, nanti setelah mungkin perencanaannya itu sudah kita pelajari, kan bagaimana memanagenya, mengembangkan betul. bagaimana. Nah, memasarkan juga bagaimana gitu. Tidak hanya bisa istilahnya merencanakan saja, tapi bagaimana memanage dan mengelolanya. Eksekusinya seperti apa? Itu kan juga ya. Kan terkadang di berbagai destinasi kan berbeda potensinya. Betul. Jadi itu yang nanti akan dianalisis juga, itu yang kita pelajari. Bagaimana karakter-karakter potensi wisata itu yang bisa dikembangkan dan juga bisa diarahkan ke sektor pariwisata. Saya agak gitu. keluar sedikit dari topik obrolan kita. Akhirnya, apakah Undiknas University membuat program destinasi pariwisata ini melihat bahwa beberapa masyarakat kita atau teman-teman kita justru belum mampu melihat potensi yang ada, belum mampu memanage potensi tersebut, atau ada alasan lain kenapa akhirnya ada destinasi pariwisata ini? Salah satunya mungkin itu? Ya, salah satunya itu. Tapi yang paling di sini karena kita juga melihat istilahnya merespon dari keinginan masyarakat juga, dan juga para stakeholder atau pengguna lulusan. Karena beberapa bulan ini sudah ada yang menelpon menanyakan sudah ada mahasiswa untuk istilahnya on the job training terlebih dahulu setidaknya. Iya. On the job training kan kita juga di sini istilahnya kayak MBKM ya, mereka belajar itu ya. Jadi banyak juga industri-industri yang membutuhkan istilahnya di bidang pariwisata. Apalagi ini sih karena kredibilitas Undiknas pastinya dong. Apalagi Bali dikenal sebagai istilahnya destinasi pariwisata yang istilahnya salah satu yang tren ada di Indonesia, kan yang paling banyak dikunjungi, itu salah satunya. Udah beberapa ya istilahnya yang sudah punya nama lah istilahnya, perusahaan itu udah menanyakan apakah sudah ada mahasiswa untuk on the job training gitu. Jadi salah satu respon ya dari masyarakat dan juga pengguna lulusan. Ternyata seperti itu teman-teman. Jadi kenapa akhirnya ada program prodi destinasi pariwisata di Undiknas University, seperti alasan yang Bu Sri bilang tadi. Di luar dari memang Undiknas University itu punya banyak fakultas seperti Pak Krisna bilang tadi. Obrolan ini tampaknya makin seru dan kamu pasti makin penasaran. Kalau misal penasaran, tetap pastiin tune in di Phoenix Radio Bali. Phoenix Dades Radio Station masih di live on radio with Undiknas University. Masih ada Doi, di segmen ini juga masih ada Kak Krisna dan juga Bu Sri. Nah, Kak Krisna, tadi kan sebenarnya kita belum selesai nih ngomongin tentang fakultas dan juga yang lainnya dari Undiknas University. Boleh ditambahin dulu sebelum saya nanti lanjut ke Bu Sri, boleh ya? Boleh. Silakan kasih tahu dong. Oke, jadi sempat terpotong tadi ya. Kak ya. Jadi excited, penasaran. Semua pengen dibahas. Ya, karena banyak banget juga. Betul. Pilihannya juga banyak banget di Undiknas. Setuju. Oke, jadi lanjut ya Kak ya. Untuk di Undiknas sendiri kan tadi ada Fakultas Teknologi, Fakultas Teknik dan Informasi. Betul. Seperti itu. Nah, Fakultas Teknik dan Informatika di sini ada 3 prodi. Yang pertama ada Teknologi Informasi, yang kedua ada Teknik Sipil, dan yang terakhir ada Teknik Elektro. Gitu. Selain fakultas-fakultas yang tadi saya jelaskan, jadi Viners kalau mau join ke Undiknas, kita juga punya 3 program. 3 program baru ini. Yang pertama program PSPPI, program studi program profesi insinyur. Program studi program profesi insinyur, PSPPI. Gitu. Jadi nanti buat Viners yang mau mencari gelar insinyur, boleh join ke PSPPI kita. Seperti itu. Kemudian yang kedua kita juga punya yang namanya program RPL. Itu apa tuh Pak? Program RPL itu program rekognisi pembelajaran lampau. Jadi artinya, nanti kalau Viners punya pengalaman kerja atau Viners dulunya sempat sekolah, nah nanti SKS-nya akan diakumulasikan. Jadi bidangnya misalkan kerjanya di mana, kemudian pernah menempuh kuliah di bidang apa saja atau mata kuliahnya apa saja. Jadi yang harusnya nanti Viners kuliahnya 4 tahun akan diakumulasikan, akan dinilai dulu oleh asesor berapa poin kredit yang terakumulasi, kemudian sisanya baru nanti Viners tempuh. Yang paling cepat kita sudah lakukan di sini 1 tahun udah lulus dari 4 tahun tadi. Selesai. Iya, karena direkognisi atau diakumulasikan sesuai dengan SKS-nya yang tadi. Berarti kayak aku pun lulusan dari luar bisa masuk situ dong? Iya. Direkognisi gitu, tadi? Direkognisi tadi. Terus. Kemudian yang terakhir kita punya program PJJ.
Program PJJ. PJJ, program pembelajaran jarak jauh. Artinya kita jauh-jauhan kalau ada deket-deketan belajar gimana? Iya, secara Serius? tidak langsung seperti ini Kak. Oke. Jadi sistem pembelajaran kita adalah asinkronus. Asinkronus itu kita tidak bertatap muka langsung. Jadi pembelajarannya nanti Kak Doi misalkan mau dari rumah, mau Ya, sambil kerja, mau di luar dimanapun, everywhere, Oke. anywhere, Ya. itu bisa kita sambil kuliah. Oh. Gitu. Jadi nanti ada yang namanya tutor. Ya. Tutor itu yang akan memberikan modul pembelajaran, video pembelajaran. Jadi kita tinggal mau dimanapun kita mau belajar, kita bisa. Oke, Melalui jadi program apapun PJJ. itu semua sifatnya adalah berarti online ya? Ya, secara tidak langsung Secara online. tidak langsung online, tutornya pun secara online. Ya, tapi kalau online sendiri kan Mhm. ada biasanya tetap mukanya Kak. Ya, ya, ya. Kalau ini sama sekali nggak. Sama sekali enggak. Ya, jadi nanti akan diberikan modul belajar sendiri. Oh, Seperti itu. oke. Jadi nanti kalau Viners nggak bisa ke kampus, ke Undiknas, Viners lagi di luar kota. Jadi dari situ aja belajar. Ambil aja PJJ. Oh, gitu. Gitu. Tapi nanti kalau mau nanya-nanya kita masih terbuka kok di Undiknas, boleh datang, masih diberi kesempatan. untuk nanya Oke, informasi. berarti mungkin secara garis besar adalah ketika mengalami kendala, nggak paham dengan tutor apa segala macam, pun sebenarnya masih bisa Masih didiskusikan bisa. sama teman-teman dari Undiknas University. Oke, jadi nggak beneran tutup pintu banget nih. Nggak tutup pintu banget. Jadi kita masih ada tanggung jawabnya dalam artian kayak kalau mau sharing atau apa, Pak saya Mau kurang nanya, paham nih kayak ya. gini, masih bisa. mau nanya informasi terkait dengan perkuliahan Oke. masih bisa. Oke, Kita oke, tanggapi oke. gitu. Oke. Tidak dicuekin ya. Tidak dicuekin. Cukup mantan saja yang dicuekin ya Pak Iya, ya. betul. Oke, baiklah. Nah, saya ke Bu Sri lagi. Bu Sri, tadi kan kita ngomongin tentang destinasi pariwisata. Iya. Ngomongin tentang zaman sekarang. Iya. Apa-apa harus tersertifikasi. Ya Iya. kan saya pun kalau nggak salah ya, ada beberapa posisi nanti di radio pun harus tersertifikasi untuk kerja. Lalu bagaimana teman-teman kita yang nanti di pariwisata ini? Apakah mereka tersertifikasi? Kalau license misalkan kalau beberapa pemandu wisata kan ada license kan? Iya. Lalu gimana teman-teman di sini Bu? Baik, begini Kak Doi, untuk sertifikasi selain nanti lulusan mendapatkan istilahnya gelar sarjana terapan Betul. pariwisata, kita juga istilahnya menyediakan itu sertifikasi profesi di bidang pariwisata. Oke. Ya, itu yang memang banyak istilahnya sesuai dengan yang diharapkan oleh industri ya. Betul. Itu mungkin yang mengarah ke sertifikasi profesi bidang marketing komunikasi. Itu salah satunya Ya. yang bisa kita sediakan nanti untuk lulusan. Nah, selain itu juga kurikulum yang kita nanti pelajari di destinasi pariwisata ini juga menyesuaikan dengan yang memang dibutuhkan Oleh industri. oleh industri. Oke. Apalagi kemarin kan setelah pasca Covid juga ya. Jadi di sini salah satunya kurikulumnya itu mata kuliahnya itu terkait dengan resilience pariwisata atau resilience tourism, terkait ketahanan pariwisata, sektor Oke. pariwisata. Nah, bagaimana istilahnya bertahan dalam kondisi-kondisi salah satunya ya itu kan bencana alam ya. Betul, betul. Kalau terkait pandemi. Nah, itu salah satunya nanti kita juga akan mempelajari mata kuliah itu. Oh. Nah, terkait juga keberlanjutan pariwisata atau sustainable tourism juga di sana kita akan pelajari. Itu yang lagi digalakan sih Iya, sebenarnya. dan Oke. juga digital tourism. Oke, Ya, karena kan- udah majunya Iya, teknologi. sekarang kan teknologi kita Yes. mengarah kepada digital tourism saat Berarti ini. mahasiswa ini dipersiapkan untuk hal Iya, seperti itu. iya. Untuk sustainable sampai Iya. dengan siap teknologi Iya. tourism tadi. Ya, juga kita memperhatikan juga terkait lingkungan. Oke. Mata kuliah juga terkait ekoturism nanti. Iya, atau green tourism itu kita disebut dengan green tourism kan sekarang digalakkan ya. Betul. Go green ya, Ya. semua serba green ya. Ya, Nah, ya, itu ya, juga ya, kita ya. akan pelajari. Jadi ya kita juga istilahnya menyasarkan sesuai dengan ininya kita ya, konsep Bali ya, atau yang kita kenal dengan Trihita Karana. Betul. Balance ya. Ya, Nah, itu salah satu. keseimbangan. Iya, keseimbangan. Jadi tidak hanya dampak ekonomi untuk ekonomi saja, Betul. tapi juga bagaimana keberlanjutannya dan juga Oke. kita memperhatikan juga lingkungan dan lain sebagainya. Itu yang akan kita pelajari nanti. Oke. di Jadi anak-anak kurikulum memang nanti. dicetak adalah sesuai dengan apa yang dibutuhkan industri Iya, pasti. dan juga memperhatikan untuk dan segala aspek Iya, tadi. dari segala Salah satunya aspek. Trihita Karana tadi Iya, lebih salah satu keseimbangan. Tapi Bu, fun fact-nya ketika kita ngomongin pariwisata, di Bali kita nggak bisa menutup mata bahwa banyak sekali
kampus, bahkan pelatihan yang mungkin concern ngomongin tentang pariwisata. Walaupun ada beberapa yang kadang goalsnya adalah untuk kerja ke luar negeri saja, tapi tidak ngomongin tentang ekoturism, green tourism, bahkan yang lainnya gitu. Nah, keunggulan lainnya dari program destinasi pariwisata di Undiknas University ini apa lagi? Nah, nanti untuk magang atau on the job training selain nanti di dalam negeri, juga kita ada kerjasama dengan kampus atau universitas di luar negeri nanti ya salah satunya dengan Australia, Malaysia dan juga Swiss. Jadi itu salah satu keunggulannya juga ya. Tapi nanti lebih detailnya tampaknya saya punya tamu yang akan menjelaskan. Ada Bu Ratna yang nanti akan menjelaskan bagaimana pengalaman atau mungkin hal-hal gambarannya seperti apa sih ketika magang di luar negeri ya. Oke, kita akan bahas di segmen berikutnya. Phoenix Dares Radio Station masih ada Dodi Sandra, masih ada tamu-tamuku juga yang sangat istimewa dan talk show ini masih diambil dari Library Undiknas University. Nah, kalau ngomongin tentang destinasi pariwisata, tadi mungkin di obrolan segmen sebelumnya adalah Doi sempat ngebahas tentang destinasi pariwisata dan juga program studi dari destinasi pariwisata bersama Bu Sri. Dan juga Pak Krisna sempat menjelaskan bahwa Undiknas University punya banyak fakultas dan juga prodi. Dan di segmen sekarang sudah ada Ibu Ratna yang sudah bergabung bersama Doi, Ibu Putu Ratna Juwitasari SEM Par. Selamat datang Ibu Ratna dalam obrolan ini. Saya ganggu sebentar boleh? Baik, halo. Udah on. Sudah on. Okay. Di operator saya sudah on ya. Baik. Selamat datang di Undiknas kembali. Tadi sudah berkesempatan untuk hadir juga di acaranya Kak Doi. Betul. Semoga membantu nanti untuk menyebarkan informasi nih tentang program studi yang paling mudah di Undiknas yaitu destinasi pariwisata. Oke. Nah, tadi sama Bu Sri saya sudah sempat membahas sedikit ya tentang tujuan atau apa dari program studi Undiknas University, yaitu adalah dari program studi destinasi pariwisata. Mungkin ada tambahan yang ingin Ibu sampaikan dari apa yang sudah disampaikan? Oke, tadi sepertinya sudah dipaparkan dengan cukup jelas ya sama oleh Bu Sri Wisudawati begitu. Cuman saya mau menambahkan lagi. Nah, tadi kayaknya ada pertanyaan sedikit tentang apa sih keunggulannya kita gitu. Nah, betul. Saya jawab ya. Ya, boleh agak lebih kencang dan lebih berteriak mungkin supaya orang-orang tahu kelebihan dan keunggulan kita. Oke, kelemahan saya adalah suara saya nggak bisa terlalu lantang gitu ya. Gitu. Karena saya kan anaknya kalem, ngomongnya pelan-pelan gitu kan ya. Besok-besok harus sering mampir ke Phoenix ya, kita belajar. Oke. Ya lanjut. Jadi ada kursus di sana ya. Oke, jadi kita punya milestone di Undiknas sendiri, kita punya milestone. Nah, tahun ini kita ada yang namanya tahun internasionalisasi. Oke. Jadi memang benar-benar hard work bagaimana kita menginternasionalisasi kampus kita. Jadi imbasnya adalah seluruh prodi ya harus punya masing-masing kayak program kerja yang sifatnya internasional. Nah, destinasi juga kita punya. Karena kita di 4 lokasi maka lebih banyak nanti mahasiswa kita akan punya kegiatan training, on the job training. I see. Di semester berapa sih biasa Bu? Biasanya itu di semester 6. Ya. Di sana kita mulai. Nah, keunggulan kita adalah kita sudah membibitkan gitu ya yang namanya MOU atau kesepakatan kerja dengan multinasional company. Nah, contohnya kalau yang kemarin kita punya satu alumni yang sekarang bekerja di Kempinski. Anak manajemen bisa bekerja di Kempinski Hotel, apalagi nanti kalau kita punya destinasi pariwisata sendiri kan ya. Harusnya ilmunya lebih mendalam lagi daripada. Benar. Nah, itu yang multinasional. Kemudian kita juga sudah mulai dilirik nih sama yang dari luar negeri yang jauh di sana gitu ya. Kalau dilihat nih di perpustakaan kita baik sekali hubungannya dengan Australia. Pemerintah Australia sudah mempercayai kita, termasuk juga kampus-kampus unggulan mereka seperti Edith Cowan University yang akan memberikan kesempatan mahasiswa kita untuk magang di sana. Ya. Jadi mungkin kita akan merancang kembali seperti apa sih? Apakah hanya magang saja ataukah ada kelasnya nanti di sana? Nah, nanti ditunggu aja kejutannya gitu. Tapi paling tidak adalah sudah ada kerjasama yang dijalin dan ketertarikan dari pihak luar dengan adanya program destinasi pariwisata ini. Ibu selain melihat saya nanti boleh sesekali lihat kamera. Nah, cakep. Karena talk show ini selain bisa kita dengerin di Phoenix Radio Bali juga tayang di YouTube channelnya Phoenix Radio Bali ya. Nah, kalau tadi kan ngomongin tentang keunggulan, tadi sempat di-mention juga. Terus kalau membahas tentang
teori dan praktek. Kan tadi Ibu bilang praktek mungkin ini akan lebih banyak prakteknya. Berarti secara porsi, kalau saya ngomongin tentang program destinasi pariwisata, kalau porsi berapa persen dikali berapa persen? Kalau sesuai dengan arahan dari Dikti ya, itu 70% dari total keseluruhan kurikulum kita adalah praktek. Ya, jadi itu nilainya paling besar sehingga nanti seperti dapat saya bilang sebelumnya bahwa mahasiswa nggak cuma di kelas saja gitu. Betul. Tapi kita akan keliling-keliling nih. Karena kalau udah milih pariwisata biasanya adalah orang-orang yang suka jalan-jalan gitu kan. Apalagi di Bali. Nah, kesempatan nih kita bukan hanya buka pintu untuk orang Balinya, tapi mungkin teman-teman atau adik-adik dari Flores, dari Jawa, dari manapun itu, sehingga kalau dulu impiannya mereka atau misalnya mereka ikut kuis itu supaya dapat voucher menginap di Bali gitu misalnya. Sekarang mereka bisa sampai belajar di Bali gitu kan ya. Jadi nggak cuman sehari 2 hari, tapi 4 tahun di Bali itu kan pengalamannya luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Itu nah, bisa. Di samping memang pengalaman sangat luar biasa, tadi sempat di segmen sebelumnya sama Bu Sri kan ngomongin bahwa di sini bukan hanya mencetak anak-anak yang kerja misalkan kayak front office atau apa, tapi banyak hal yang sebenarnya mereka pelajari. Tapi secara prospek kerja, gambaran kira-kira nantinya ketika kita ngambil D4 ini, kerjaan-kerjaan yang cocok yang bisa didapatkan oleh anak-anak apa saja? Baik. Tadi Ibu Sri kayaknya sudah menekankan kewirausahaan. Ya. Jadi di bold lagi mungkin bahasa lebih ringan gitu. Jadi kita pingin mencetak anak-anak yang bisa out of the box. Kalau dulu orang tua selalu bilang jadi PNS aja, jadi ASN aja. Nah sekarang kita pingin anak-anak gimana sih mengembangkan diri gitu ya. Kewirausahaan itu penting gitu ya. Jadi inovasinya, nah nanti tadi ada dijawab juga sama Bu Sri perencanaan. Di perencanaan. Ya, di perencanaan itu kan nanti kita bisa berkreasi, berinovasi. Nggak hanya mereka lulus kemudian kerja di destinasi, kemudian bekerja di pemerintahan. Tapi bagaimana sih kita mendidik mereka supaya mereka bisa juga membuka lapangan pekerjaan di bidang pariwisata. Justru mereka lah punya kans untuk membuka. Betul. Oke. Sekarang kan zamannya beda nih. Milenial mereka sudah nggak lagi paper kayak kita. Benar. Jadi kita mulai ngerasa tua ya tiba-tiba ya. Enggak, ini kan cuman kebutuhan kita on air aja. Oh begitu. Kita kan muda sebenarnya. Tapi dari situ pun belajar bahwa menyesuaikan dengan Gen Z ini. Betul, kita akan menyesuaikan dengan mereka. Jadi kalau kemarin yang kita tahu, kalau tur kita harus datang langsung ke GWK, ke Kintamani. Tapi mungkin dengan kemajuan teknologi ya, ada namanya VR, ada yang namanya IR. Nah, semoga mereka bisa nanti menerapkan. Karena kalau kita pakai teknologi tapi kita nggak cakap, nggak inovatif, kan nggak bisa juga kan. Betul. Jadi itu yang kita akan gali dari anak-anak itu gitu. Karena itu ini potensi-potensi yang mungkin saja mereka punya yang selama ini belum tergali kan sebenarnya. That's why Undiknas University punya program destinasi pariwisata ini dan inilah kuncinya mengcombine antara kemajuan teknologi dan juga anak-anak Gen Z sekarang ini. Itu tadi kalau ngomongin tentang secara prospek kerja. Terus kalau ngomongin tentang kalau mau daftar, ini ngomongin dari tadi masih bisa daftar nggak? Ntar tiba-tiba ternyata udah student week aja, udah wisuda, udah apa? Ini masih bisa daftar nggak sih sebenarnya kalau memang tertarik di destinasi pariwisata dari Kak Krisna? Jadi untuk pendaftaran sendiri, jadi mau di destinasi pariwisata atau program-program lainnya, kita masih buka pendaftaran. Jadi nanti dibuka untuk periode ini, kita dibuka sampai tanggal 3 Juli. Tanggal 3 Juli. Kemudian ujiannya tanggal 4 Juli. Gitu. Dan tenang aja Kak, jadi mau dimanapun itu, Viners juga ya, tenang ya. Jadi mau dimanapun itu boleh daftar karena daftarnya secara online. I see. Tapi kita tidak menutup kemungkinan kalau misalkan mau datang ke kampus untuk bertanya-tanya terkait dengan pendaftarannya boleh. Kemudian kita juga punya kontak person. Kalau mau menanyakan info terkait dengan pendaftaran seperti itu. Boleh di-share kontak personnya biar lebih detail karena kan kadang kalau denger dia cuma sekilas nih. Nonton di YouTube kadang ke-skip iklan atau ke-distract nonton TikTok lagi ya kan. Boleh di-share. Jadi untuk kontak personnya kita punya beberapa kontak person Kak. Yang pertama dari WA dulu ya yang paling umum. Untuk nomor WA-nya sendiri itu chat only ya. Di nomor 081 138 010 777. Gitu. Ulang sekali lagi boleh? Boleh. Diulang coba. WA nomornya 081 138 010 777.
Kemudian kita juga punya websitenya sendiri, www.undiknas.ac.id. Oke. Kemudian kita punya Instagram. Nah, nanti di Instagram boleh tuh dicek-cek informasi lengkap banget. Boleh saya DM adminnya nanya-nanya? Boleh, silahkan di DM silahkan. Ya, Di WA juga nggak masalah gitu. Karena fitnya bagus nih, banyak yang kece-kece. Iya. Dan di Iya situ lagi. juga nanti ada kolaborasi kita ya yang kemarin ya Kak ya. Betul. Phoenix Radio Bali, Iya. X Undiknas. Gitu. Wis mantap. Oke, Instagramnya di approve ya kolaboratornya kayaknya. Lanjut. ya. Instagramnya di @undiknas. Kemudian kita juga punya Facebook Undiknas. Kemudian TikTok kita juga punya @undiknas university. Di situ video-video kece-nya banyak banget. Oke. Kemudian kita juga punya Twitter @undiknas. Dan kalau mau misalkan langsung ke pendaftaran melalui online, kita juga punya admission.undiknas.ac.id. Oke. Seperti itu. Di admission.undiknas.ac.id. Betul. Oke, tadi WA udah, Instagram, semua sosial media Semua juga sudah. udah ya. Oke, nah karena ini obrolan ini lebih banyak kita ngomongin tentang program destinasi pariwisata. Saya ke Bu Ratna. Bu, sebenarnya apa yang ingin Ibu sampaikan kepada adik-adik kita yang baru lulus SMA atau SMK atau yang sederajat dengan adanya program studi destinasi pariwisata? Apa yang Ibu harapkan? As a personal atau mungkin sebagai perwakilan dari Undiknas University? Oke, jadi di sini saya memberikan kesempatan juga, Undiknas memberikan kesempatan seluas-luasnya dengan program baru, program destinasi pariwisata ini. Kemudian kita juga memberikan semacam beasiswa ya Pak. Oh, ada beasiswa. Ini Ada boleh pelan-pelan beasiswa. ngomongnya Bu ya. Berarti ada beasiswa. Benar, ada beasiswa sebesar 20% dari pendaftaran. Nah, itu tidak akan berubah nominalnya sampai adik-adik lulus ya. Jadi jangan lagi memandang kalau dulu Undiknas dibilang kuliah universitas mahal. Ya, karena tapi kelihatan gedungnya keren, wah kampus mahal nih gitu kan. Benar, Oke. tapi mungkin saya haluskan aja ya. Mungkin saya bilang kampus yang eksklusif gimana? Eksklusif, Iya. saya setuju. Jadi Oke. bukan mahal tapi eksklusif kampus Oke. kami. Nah, jadi kita ajak deh adik-adik join. Jadi kalau misalnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Trisna, kalau masih ragu silahkan datang atau misalnya online ya. Ya. Jadi sudah kita provide banyak sekali di media sosial tentang bagaimana sih kampus kita. Nah, kalau tadi Kak Doi jalan-jalan gitu, Yes. kita lagi pembangunan nih Iya, gitu. betul. Nah, kita akan nambah jumlah ruang kelas, kita akan menambah cantik ini kita ya, tempat kita olahraga seperti itu. Nah, itu akan sangat menyenangkan nanti kalau kalian datang ke sini itu sih. Jadi kenapa nggak coba, let's try gitu ya, datang ke kampus, nanya-nanya, siapa tahu tertarik. Kemudian destinasi ini karena yang paling baru, kalian akan jadi lulusan pertama. Tuh. Nah, jadi kalian nggak punya senior biasa gitu mencetak kan? sejarah tuh kalau lulusan pertama, iya benar, kan? benar. Banyak diomongin, masih disayang-sayang. Iya, dosennya nggak galak-galak nanti angkatan Wah, pertama. orang sharing. Oke, saya Dari rasa Ibu itu. berarti cukup segitu Iya, ya? cukup Oke. sekian. Dari Kak Krisna? Oke. Ayo silahkan join ke Undiknas University. Jadi pilihannya tadi sudah banyak banget ya Kak ya. Betul. Fakultasnya banyak, prodinya juga banyak, fasilitas juga lengkap, kampus kita juga eksklusif seperti Yes. itu. Jadi jangan khawatir kalau di luar sana bilangnya kok nggak ada parkir, kita udah ada pembangunan. Parkir kita luas, basement. Oh, ternyata seperti itu. rumor di luar nyampe ya ke dalam ya. Oh, iya, Jadi iya, kita iya. langsung kita Oke. punya sekarang parkir Iya. luas seperti itu. Oke, Kemudian program-programnya juga banyak kayak tadi ada RPL, PJJ, kemudian ada destinasi pariwisata dan lain sebagainya. Jadi jangan ragu untuk join lagi, dijamin nggak bakalan nyesel. Oke. Gitu. Kak Krisna terima kasih banyak, Bu Ratna terima kasih banyak juga hari ini udah ngobrol. Buat Viner sekali lagi tadi sudah dimention sama Bu Ratna, destinasi pariwisata memang program baru. Tapi tidak ada salahnya kamu mencoba dulu, sudah dikasih tahu fasilitas-fasilitas eksklusif yang ada di Undiknas University. Sudah jelas, sekali lagi jawabannya adalah Undiknas. Dan untuk daftar, untuk mendapatkan promo-promo sampai dengan beasiswa, silakan tanya di semua sosial media Undiknas atau Undiknas University. Atau login untuk admissionnya ada di www.admission.undiknas.ac.id. Informasi lebih detail, kamu bisa cek Instagram @undiknas atau klik ke www.undiknas.ac.id atau via WhatsApp di 081138010777. Dodio Sandra pamit, so keep your imagination and always